Terima kasih Mbak Endah. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UNY, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, Bapak Ketua Umum DPP IKA UNY, Bapak Profesor Suyanto MED PhD, Bapak Ibu Pimpinan UNY, Bapak Ibu Pimpinan dan juga pengurus DPP UNY yang hari ini kita melaksanakan webinar seminar nasional, seminar pendidikan, dan juga Bapak tadi ada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan juga Bapak Insinyur Dr. Andes Johan Yoga MSc MOT. Boleh saja berlalu lalang tapi harus taat peraturan. Boleh saja kita bersenang-senang tapi jangan lupa dengan masalah pendidikan. Tentunya Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI tidak asing lagi untuk bisa mengeksplorasi materi pendidikan lebih dalam lagi dan memberi wawasan baru kepada kita semua. Sebelumnya akan saya bacakan singkat profil beliau. Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2003 sampai 2012, juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur 2008 sampai 2016 dan juga menjadi penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur 2016 sampai 2021, Wakil Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya, aktif menulis buku-buku sosiologi, pendidikan dan juga politik. Sekarang sebagai anggota Dewan di Komisi 10 DPR RI. Kebanggaan bagi kami semua peserta akan mendengarkan materi paparan dari Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI. Saya sapa dulu Pak Prof. Selamat pagi Pak Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sangat senang sekali Pak Prof bisa mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu dan pencerahan hari ini walaupun kita masih ada dalam suasana pandemi ya Pak ya. Kami berikan kesempatan waktu sekitar 20 menit untuk Bapak memaparkan materinya. Kami persilahkan. Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda syakirin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Sumaryanto, yang saya hormati Bapak Insinyur Johan Yoga PhD, dan saya hormati juga Pak Rektor 4, Pak Lantip Prasojo, dan tentu saja Bapak Ketua Umum IKA UNY yang saya hormati Prof. Suyanto. Tadi disebut oleh Pak Rektor Prof. Sumaryanto sebagai Rektor Senior. Itu kalau bahasa Jogja. Kalau bahasa Surabaya itu Rektor UNY itu Prof. Suyanto. Nah, Prof. Sumaryanto itu penerusnya, itu begitu kira-kira. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk berbicara tentang pendidikan di tengah-tengah ahli pendidikan ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan kajian lebih lanjut. Tadi sudah kita dengarkan dengan baik, komprehensif dari Prof. Abdul Mukti, Ketua BSNP kita, yang memberikan perspektif kepada kita nilai-nilai esensial yang harus diberikan oleh pendidikan kita dalam rangka membangun generasi emas menyongsong peradaban baru di Indonesia. Nah, saya juga ingin menyampaikan, ya ini menyamakan persepsi saja, menyamakan persepsi saja. Menurut hemat saya, pendidikan itu adalah sebuah
sebuah proyek yang bertujuan atau purposive project yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam upaya memberikan kaum muda. Kalau minjam tema webinar ini adalah kaum muda itu adalah generasi emas. Memberikan mereka berbagai jenis pengetahuan, kemudian juga memberikan landasan emosional, landasan spiritual, dan berbagai warisan budaya yang dianggap penting. Agar kehidupan ini, agar mereka kemudian bisa membangun kehidupan yang lebih hidup. Kehidupan yang lebih hidup dan berkeadaban. Itu pemahaman kami. Nah, kalau kemudian kita mengacu kepada undang-undang, tadi juga sudah banyak juga dengan tegas disampaikan Prof. Muti, di pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, saya mengambil pasal 1-nya. Ayat 1 menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Di sini ada satu frasa atau kata kunci, pendidikan itu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Saya kira ini perlu kita garis bawahi. Suasana dan proses pembelajaran saya kira itu menentukan capaian yang akan diperoleh gitu. Dengan suasana pembelajaran dan proses yang benar-benar membelajarkan akan lahir manusia-manusia yang autentik. Manusia yang diinginkan apa? Di sini disebutkan manusia yang diinginkan adalah manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki kekuatan pengendalian diri, memiliki kepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi perlu suasana belajar dan proses pembelajaran yang bisa melahirkan manusia-manusia seperti yang kita gambarkan itu. Nah, kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Apakah suasana pembelajaran dan proses pembelajaran itu benar-benar telah diwujudkan? Maka saya membaca tentu dalam batas tertentu sudah bisa diwujudkan, tetapi saya melihat ada paradok atau boleh dikata ada pengalihan arah pendidikan gitu. Pendidikan kemudian sebagaimana kita lihat faktanya di lapangan, banyak sekolah yang kemudian terperosok dalam rutinitas dan standarisasi, yang standarisasinya diukur dari angka, standarisasinya diukur dari skor tes yang tidak berjiwa. Jadi belajar itu harus berprestasi dan dikatakan berprestasi apabila skor tesnya itu bagus. Nah, beberapa kali menghadapi komplain dari masyarakat ketika pemerintah, waktu itu Pak Muhadjir sebagai menteri, mengeluarkan kebijakan baru tentang PPDB yang didasarkan pada prinsip zonasi. Dengan pendekatan zonasi itu, PPDB dengan zonasi menyebabkan banyak anak-anak yang dipersepsikan sebagai anak yang berprestasi tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit karena zonasinya kalah dengan siswa yang lain. Nah, mereka yang komplain, mereka yang protes itu merasa berprestasi dan prestasinya diukur dengan apa? Prestasinya diukur dari skor tes. Jadi dari nilai ujian.
Padahal banyak laporan atau banyak kita jumpai di lapangan, skor tes itu bukan menggambarkan satu keadaan di mana anak-anak didik kita itu memang memiliki bekal untuk menjadi anak yang sukses. Mungkin dia berprestasi, anak yang pintar, tapi belum tentu sukses. Pintar diukur dari skor tes. Yang skor tesnya bagus, itu belum tentu dia menjadi anak yang sukses, karena modal sukses itu berbeda dengan menjadi anak yang pintar. Saya sering bertanya kepada guru-guru, kalau kita mendidik, tujuan kita mendidik anak untuk menjadi anak pintar, apa anak menjadi anak yang sukses gitu. Rata-rata kemudian menjawab menjadi anak yang pintar. Yang pintar, saya ingin tanya, kalau pintar apa jaminan menjadi sukses? Ternyata mereka kemudian menjawab, orang pintar belum tentu sukses gitu. Tadi juga digambarkan oleh Prof. Moti, pelajar yang nilainya bagus, tetapi harus belajar dari siswa yang lain yang skor tesnya tidak bagus. Karena kemudian pelajar yang nilainya bagus tadi tidak punya modal sukses. Dia hanya punya modal skor tes. Oleh karena itu, pendidikan harusnya memberi modal sukses, bukan memberikan modal pintar. Banyak sarjana, terutama ini yang ekonomi, mohon maaf yang dari ekonomi, lulus ketika ujian menjadi sarjana ekonomi, bahkan mungkin nilainya sangat memuaskan atau lebih dari memuaskan, tetapi ketika hidup di tengah kehidupan nyata, mereka menjadi gagal di dalam sebagai pelaku ekonomi. Dengan kata lain, mereka menjadi miskin. Jadi sangat aneh kalau kemudian sarjana ekonomi hidupnya miskin. Kalau belajarnya itu otentik, dia menjadi sarjana yang otentik, dia punya ilmu tentang investasi, teorinya mengatakan investasi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, harusnya dengan ilmu yang otentik dia menjadi orang atau pelaku ekonomi yang berhasil. Tapi nyatanya dia sarjana ekonomi, dia bukan pelaku ekonomi yang berhasil, malah kalah dari sarjana-sarjana IAIN yang gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu, kata Prof. Moti tadi, atau sarjana alam goib, kalau IAIN yang dipelajari alam goib, tetapi kalau sarjana ekonomi yang dipelajari adalah teori investasi, tetapi kalah dengan sarjana agama. Mengapa? Sebabnya sarjana agama memiliki modal sukses. Sarjana ekonomi tadi hanya punya skor tes. Nah, ini bedanya. Maka ini saya kira catatan yang sangat penting untuk kita garis bawahi, kemana arah pendidikan yang seharusnya kita kembangkan. Nah, di masa ini saya mengamati pendidikan kita sudah terperosok pada imperasi ekonomi. Gitu. Jadi pendidikan kita itu kemudian karena kita ini ingin berhasil, ingin mendapatkan kehidupan sejahtera dari sisi ekonomi, maka kemudian pendidikan ini sedapat mungkin harus diupayakan bisa menjadi sebuah instrumen yang efektif untuk mengejar kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dan kemudian yang terjadi adalah pendidikan lalu terperosok pada sebuah imperasi di bidang ekonomi yang berlebihan. Dalam imperasi ekonomi, pendidikan itu tidak digunakan dalam rangka atau tidak diselenggarakan dalam rangka memberi sesuatu yang bermakna bagi upaya menciptakan, misalnya menciptakan tertib sosial sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmoni. Pendidikan tidak diarahkan ke sana. Pendidikan juga tidak diarahkan untuk mengeliminasi konflik, mengurangi prasangka,
menurunkan keserakahan atau menghindari kekerasan. Pendidikan yang berimpresi ekonomi justru memicu kemarahan dan keputusasaan bagi mereka yang tersingkir, mereka yang teralienasi di tengah-tengah ketimpangan yang tajam. Pemerintah mengklaim bahwa saat ini sudah berhasil menurunkan ketimpangan indeks Gini dari 0,41 menjadi 0,39. Katakanlah upaya itu ikhtiar menurunkan indeks rasio Gini kita itu menjadi 0,39, tetapi 0,39 itu masih cukup berisiko tinggi gitu. Berisiko tinggi. Mereka yang kalah, mereka yang tersingkir, mereka yang teralienasi kemudian sering mengidap sebuah penyakit yang namanya penyakit deprivasi. Deprivasi relatif. Deprivasi relatif adalah penyakit jiwa karena punya keinginan yang tinggi tetapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengejar keinginannya itu. Dan yang berbahaya adalah deprivasi progresif. Keinginannya terus meningkat tetapi kemampuannya semakin turun. Sehingga kemudian mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, perilaku menyimpang, mereka mungkin marah, mereka mungkin mudah melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Mereka yang kalah umumnya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, mereka hanya bisa masuk sekolah-sekolah swasta, sedangkan negara kita sejauh ini masih membedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, padahal sekolah swasta mereka lah yang menampung anak-anak didik kita yang dari keluarga yang teralienasi itu. Pendidikan yang terprosok pada impresi ekonomi, pendidikan yang dipandang sebagai satu upaya untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomi, itu ternyata juga tidak memberi landasan emosional yang cukup bagi pengembangan demokrasi. Juga tidak memberikan landasan emosional yang cukup dalam rangka pembentukan identitas nasional yang berkemajuan dan berkeadaban. Itulah sebabnya demokrasi kita sekarang ini masih disebut dengan demokrasi prosedural, belum bisa kita menyebutnya demokrasi kita demokrasi yang substansial. Oleh karena itu banyak praktek-praktek politik dalam berdemokrasi, praktek-praktek yang konyol, misalnya tiba-tiba menyelenggarakan kongres luar biasa untuk mengambil alih sebuah jabatan politik. Ini mengapa terjadi? Karena pendidikan tidak memberikan landasan emosional yang bagus bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat atau demokrasi yang substansial. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, apa yang menonjol di dalam pendidikan yang didasarkan pada imperasi ekonomi? Pendidikan yang berimpresi ekonomi itu berupaya untuk menghasilkan manusia-manusia yang selalu haus keuntungan, haus mendapatkan profit atau profit oriented. Dan saya kira kita membaca fenomena impresi ekonomi ini yang belakangan cukup menguat. Salah satunya ketika kita membahas undang-undang Omnibus Law kemarin. Kebetulan saya oleh fraksi Partai Amanat Nasional juga ditugaskan sebagai panitia kerja Panja di dalam membahas RUU Omnibus Law yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kelihatan sekali di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini adalah usulan dari pemerintah, berarti pemerintah kita di balik itu ada semangat impresi ekonomi yang sangat kuat di dalam melihat pendidikan. Ya, karena mereka berusaha memasukkan pendidikan itu menjadi salah satu klaster Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita tahu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah sebuah undang-undang yang sengaja dirancang untuk mengejar devisa dengan memperkuat industri, mempermudah investasi, dan
juga bisnis. Jadi pendidikan, konsep awal dari pemerintah itu dilihat sebagai organisasi yang berorientasi untuk mengejar profit, bukan lagi pendidikan yang diorientasikan untuk sesuatu yang tujuannya adalah membangun kehidupan yang lebih berkeadaban, yang bertujuan untuk memanusiakan manusia sebagaimana amanat undang-undang kita. Nah, ini saya kutipkan tulisannya Andy Hargreaves di bukunya Teaching in the Knowledge Society, Education in the Age of Insecurity. Dia mengutip Joseph Schumpeter yang mengatakan bahwa knowledge economy. Jadi orang sekarang mengatakan kita berada di knowledge based society, maka salah satu implikasinya ialah di dalam ekonomi pun juga berbasis ilmu pengetahuan, knowledge economy. Tetapi kata Joseph Schumpeter, knowledge economy itu adalah sebuah kekuatan kreatif tetapi sangat destruktif gitu. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, di dalam masyarakat yang melihat pendidikan itu sebagai sebuah imperasi ekonomi, maka pedagogi dikemas secara sistematik untuk mendevaluasi makna pengetahuan dan pendidikan. Masyarakat pembelajaran lalu tidak dikaitkan dengan upaya mencari kebenaran, apalagi kebenaran yang bersifat transendental. Masyarakat pembelajar menurut mereka adalah masyarakat yang berusaha melengkapi diri dengan keterampilan yang bisa digunakan untuk menghadapi masalah ekonomi dan perubahan sosial. Jadi pendidikan menurut penganut rezim imperasi ekonomi haruslah memberikan keterampilan yang bisa digunakan menghadapi masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, dan terutama juga menghadapi berbagai perubahan yang sekarang ini mengalami disrupsi. Nah, di Amerika Serikat itu Tony Wagner juga melakukan riset instrumen apa yang sebaiknya digunakan atau keterampilan apa yang bagus untuk menghadapi abad 21, abad disrupsi, abad knowledge based society tadi. Ada 7 skill yang menurut Wagner itu dibutuhkan, mulai dari critical thinking and problem solving, collaboration and leadership, agility and adaptability, initiative and entrepreneurship, effective oral and written communication, accessing and analyzing information, curiosity and imagination. Itu semua adalah skill yang dibutuhkan sebagai alat untuk menjawab perubahan, memecahkan masalah ekonomi, juga menghadapi perubahan sosial. Nah, bandingkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi juga disebutkan oleh Mas Moti, yaitu profil pelajar Pancasila yang digariskan oleh yang dibuat oleh Menteri Nadiem itu adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini definisi baru. Pada bulan Mei, Menteri Pendidikan kita merumuskan profil pelajar Pancasilanya itu tidak ada frasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Frasanya hanya berakhlak mulia. Setelah diingatkan oleh masyarakat atau dikomplain oleh masyarakat, baru kemudian bulan Juni disempurnakan menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Itu semua adalah instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial dan terutama untuk memecahkan masalah ekonomi. Intinya pendidikan adalah sebuah instrumen untuk memenuhi hasrat atau imperasi ekonomi. Dan saya kira ini juga latar belakangnya kenapa dipilih seorang menteri yang tidak punya latar belakang dari pendidikan, tetapi diambilkan menteri yang punya latar belakang dari dunia bisnis. Menterinya tidak diambilkan dari LPTK,
bukan dari rektor Universitas Negeri Jogja atau Negeri Surabaya atau Semarang atau yang lain, tetapi diambilkan dari orang yang dianggap sukses di dunia bisnis startup. Ini semua menurut saya pertimbangannya juga pertimbangan impresi ekonomi. Slide berikutnya. Waktu saya kurang berapa menit ini, moderator? Mohon maaf Pak, kurang 3 menit lagi. Oh, 3 menit. Oke. Nggak terasa Kalau ya, Pak, gitu slide-nya biar diambil semua ya. Monggo slide berikutnya. Ini saya kira ke belakang aja ya. Ke belakang terus. Sebentar, satu lagi. Sebelumnya. Ini yang menarik ini. Dalam pendidikan yang berbasis impresi ekonomi itu yang namanya novelty atau kebaruan, dan perubahan adalah sebuah keniscayaan, bahkan kemudian menjadi mantra gitu ya. Novelty dan perubahan. Tetapi kemudian karena kita terlalu bersemangat untuk mengejar yang baru, kita tidak sempat memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk mengakses budaya dan intelektual masa lalu. Karena yang kita buru adalah sesuatu yang baru. Kata Wagner tadi, kita perlu siswa yang kaya imajinasi dan rasa ingin tahu tentang masa depan. Nah, kita pernah mendengarkan menteri kita yang baru ini mengatakan bahwa dia hanya tahu masa depan dan tidak tahu masa lalu. Mengapa? Karena yang dia pikirkan adalah, yang dia harus wujudkan adalah sesuatu yang baru dan harus siap menghadapi perubahan, dan perubahan yang cepat yang disebut dengan disrupsi itu. Kemudian karena menghadapi perubahan yang cepat itu ternyata lebih banyak dilakukan oleh dunia bisnis, dan dunia bisnis sudah menunjukkan contoh dan pengalaman yang praktis di dalam menjawab perubahan serta tuntutan pasar. Maka di dalam pendidikan berimpresi ekonomi, dunia pendidikan harus belajar inovasi ke dunia bisnis. Karena yang punya pengalaman mengatasi masalah ekonomi adalah dunia bisnis. Belajarlah kepada dunia bisnis. Angkatlah pejabat yang punya pengalaman bisnis, bukan pejabat yang punya pengalaman nyusun kurikulum, memberikan upskilling guru, merumuskan media pembelajaran yang bagus, bukan. Tetapi belajarlah ke dunia bisnis gitu. Pendidikan harus belajar inovasi ke dunia bisnis, bukan sebaliknya dunia bisnis dunia bisnis belajar kepada pendidikan. Nah, yang terakhir saya kira rekomendasi saya slide sebelumnya. Pendidikan menurut saya impresi ekonomi itu penting, tetapi pendidikan harus melampaui batas-batas survival ekonomi. Kalau hanya mengejar ekonomi, maka yang kemudian terjadi ada teori di ekonomi itu rising demand. Rising demand itu keinginan yang terus-menerus bertambah. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat. Kalau di dalam bahasa Al-Quran disebut al-qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawamati wal an'ami wal hars itu. Itu rising demand. Nah, kalau kemudian hanya diberi impresi ekonomi, tetapi kemudian tidak diberikan hal-hal yang sesuatu yang lebih bermakna di dalam pendidikan, maka kemudian itu tadi kita akan terperosok kepada kehidupan berjangka pendek, dan kemudian kita kehilangan keseimbangan untuk membangun kehidupan masa depan. Padahal kita ingin memiliki masa depan yang berkeadaban dan berkemajuan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan secara garis besar. Mudah-mudahan menjadi tambahan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Abdul Muti tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan Bapak Profesor